Ya. Kenapa kita tidak memunculkan, menghidupkan kembali agamanya Allah Subhanahu wa taala? Yang sebagaimana kemudian dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ternyata apa? Umat ini enggak kuat. Ya. Lebih enak kemudian apa? Kadang kemudian bermaksiat, kadang kemudian mentolerir, kadang kemudian apa? Bersama mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini saudara. Dan ini ternyata apa? Selalu berulang-ulang sejarah ini. Sejarah peradaban yang terjadi pada diri manusia ini, tatkala kalau kemudian kita tidak sadari bahwa apa itu akan bisa membawa siapapun orangnya. Ya. Siapapun orangnya. Dahulu dia pejuang, sekarang jadi penjilat. Ya. Dahulunya kemudian apa? Tidak ada yang mengalahkan, katanya mereka adalah orang yang kemudian berjuang mati-matian. Ternyata kemudian apa? Dia pun kemudian orang yang merusak dalam pemikiran yang ada sekarang ini. Kok bisa begitu? Inilah fenomena di dalam sebuah peradaban yang kemudian apa? Dahulu pun sudah ditunjukkan oleh Al-Quran kepada kita semuanya. Seperti apa? Mungkin sering kemudian saya gunakan sebagai contoh, yaitu pada masanya Fir'aun. Siapa penjilat yang dia pun kemudian dekat dengan Musa alaihissalam. Antum juga sudah bisa berpikir, oh panglimanya Fir'aun, oh Korun yang dia kemudian apa? Dahulunya miskin sekali. Dekat dengan Musa, semuanya dekat dengan Musa. Tetapi apa? Setelah kemudian dia dihadapkan dengan sebuah fenomena, dia tunduk kepada Tuhannya Musa atau kemudian kekuasaan yang kemudian dia telah didapatkan kedudukan tadi. Ternyata apa yang terjadi? Kita pun sudah digambarkan itu. Manusia ini kemudian apa? Mereka menyerang yang namanya Musa alaihissalam, berseberangan dengan Musa alaihissalam. Ini saudara, dan itu sudah diabadikan di dalam Al-Quran. Ya, lah itu kemudian apakah tidak berulang seperti sekarang ini? Berulang, Bapak, Ibu, ikhwani wa akhwati fillah rahimahumullah. Ya, kalau mungkin ini bahasanya, kalau seandainya kemudian itu kita hidup padanya Musa alaihissalam, kita ingin kemudian bersama Fir'aun atau kemudian Musa? Ya jawabannya. Halo? Inilah saudara ya, karena setiap peradaban itu akan terjadi perubahan-perubahan gitu Pak. Dan perubahan-perubahan itu sudah ditunjukkan di dalam Al-Quran. Oh, yang harus kita pegang apa? Risalah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian apa? Bagaimana kata-kata Nuh alaihissalam kepada umatnya, walaupun kemudian Nuh diantami dari kanan kiri keluarganya dan lain sebagainya. Nuh menyatakan, uballighukum risalati rabbi, telah aku tersampaikan risalah dari Rabb kamu. Oh, berarti apa? Kita harus nyampaikan walaupun kemudian apa? Dibenci manusia. Ini saudara, ini para utusan-utusan begitu. Sehingga tatkala kemudian kapan masanya berakhirnya umat ini, umatnya khatamil anbiya wal mursalin Rasulullah Muhammad SAW, nantinya kemudian apa? Kedzaliman demi kedzaliman itu kemudian apa? Kemudian nanti akan terjadi, kemudian terjadi pemurtatan banyak di antara orang-orang yang dahulunya kemudian beriman, kemudian mengikuti kemudian apa? Orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang pada akhirnya kemudian apa? Allah akan memunculkan benih-benih yang namanya generasi yang nantinya akan apa? Didampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat apa itu? Surat Al-Maidah ayat 54. Gimana itu? Itu terjadi setelah apa? Setelah murtadnya orang-orang yang beriman. Ya, loh, orang beriman bisa murtad? Bisa. Ya. Terus gimana? Maka fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahum. Maka nanti akan kemudian pas setelah kemudian betapa dahsyatnya, betapa gesekannya keras, betapa rintangan yang menghalangnya itu semakin lama semakin menghimpitnya. Maka di sesuatu yang kemudian kejadian itu Allah Subhanahu wa taala memunculkan yang namanya generasi yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Ali Imran, surat Al-Maidah ayat 54 itu.
yaitu apa? Yuhibbuhum wa yuhibbunahum. Adillatun 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin, yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Ada 5 generasi itu. Siapa ciri-cirinya? Yaitu mereka mencintai Allah, ya, dan Allah mencintai mereka. Kemudian yang kedua yaitu apa? Adillatin 'alal mu'minin, dia menyayangi kepada orang-orang mukmin, tidak berpecah belah di antara mereka, menyayangi orang-orang mukmin. Ya, mari kemudian kita lihat sekarang ini, ya, dengan orang-orang mukmin, para ulama-ulama kaum muslimin, mereka kemudian apa? Memusuhi, sampai kemudian apa? Mereka berkolaborasi untuk kemudian apa? Menjatuhkan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia kemudian apa? Mengikuti Fir'aun. Dan itu terjadi. Tidak ada bahasanya Fir'aun pada Musa, tapi apa? Sekarang pun kemudian apa terjadi? Murtad juga itu. Kalau kemudian apa? Kalau berdasarkan apa yang ada dalam Al-Quran tadi, dia keluar dari Islam, saudara. Ya, siapa itu? Ya siapapun orangnya. Ini artinya murtad itu begini, orang yang keluar, orang yang tidak mau lagi mengikuti aturannya Allah, itu namanya murtad. Ya, orang yang kemudian mereka itu apa? Bukan muslim, orang yang kemudian apa? Yang sudah keluar dari penyerahan dirinya kepada Allah dan Rasulnya, itu apa? Bukan lagi orang muslim. Paham ini ya? Namanya orang muslim itu ya pasrah kepada Allah. Kalau diperintahkan ini, ya kemudian apa? Ini yang dilakukan. Kalau diperintahkan itu yang kemudian dilakukan. Itu namanya pasrah. Dan dia kemudian apa? Statusnya muslim. Kalau orang mukmin gimana? Orang mukmin itu cirinya jelas sekali. Tatkala kalau kemudian mereka ditunjukkan kebenaran yang datanya dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian apa? Mengkeret ini bulu kuduknya ini. Ya. Kemudian apa? Hatinya ini kemudian apa? Semakin lama menguat. Kemudian apa? Menguatkan keimanan yang ada semuanya, yang ada pada dirinya tadi. Bukan kemudian diberitahukan, bukan mengkerek, malah kemudian apa? Mendelik. Ya, mari mendelik. Apa yang terjadi? Tambah mana kemudian produktif. Kontraproduktif. Hati-hati. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Ya, kalau hati ini ternyata kemudian apa? Diberitahukan ayat Al-Quran, kemudian diberitahukan kaitannya dengan Al-Hadis, yaitu apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, kemudian bukan menjadikan tambahnya iman, maka ini adalah sebuah kontraproduktif kaitannya dengan jiwanya, kepribadiannya, betulkah masih ada di dalam Islam? Oh, begitu, iya. Terus gimana ini? Ayo, ya, karena yang namanya rintangan, ya, hambatan, ujian, itu kemudian Pak, di dalam akhir-akhir zaman itu selalu bertalu-talu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Ya, jangan sampai kemudian kita ini apa? Kita ini tidak mau mengetahui persoalan ini. Karena persoalan-persoalan yang kemudian disebutkan di dalam Al-Quran, sekali lagi saya ulang lagi, itu akan selalu berulang di dalam setiap peradaban manusia yang ada, termasuk peradaban yang kita sekarang ini hidup. Siapa yang nanti akan bisa selamat, Ustaz? Hanya orang-orang yang betul-betul kemudian berpegang teguh terhadap agama Allah. Kemudian apa? Kita ini kemudian menjalankan ataupun tidak menjalankan karena berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk closingnya, saudara, mari kita sebagai, kalaupun kemudian itu generasi nantinya adalah mungkin generasi yang dicintai oleh Allah, kemudian bersama-sama kemudian itu mungkin mereka itu saling mengasihi orang mukmin satu dengan yang lainnya, atau kemudian mereka itu memiliki sikap tegas dengan orang-orang kafir, ataupun kemudian mereka itu hanya berjuang di jalannya Allah Subhanahu wa taala semata, dan dia tidak kemudian apa takut dengan ocehan orang-orang yang suka mencela atau mencelanya atau mencaci makinya. Maka apa? Inilah yang kemudian apa? Generasi yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kemurtadan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang ditanyakan dari apa yang saya sampaikan ini. Silakan. Yeah. Apakah ada atau mungkin ya
bisa nggak sebuah masjid itu berubah menjadi satu masjid viral karena pengelolanya itu mengkampanyekan sistemnya anti Islam? Iya. Begini, kalau kita melihat riwayat hadis yang ada, memang masjid itu dari awalnya itu untuk memisahkan antara orang mukmin dengan orang-orang yang mereka itu munafik. Ya. Dan artinya kemudian apa? Untuk memecah. Ya, untuk memecah. Bagaimana kalau dari awalnya kemudian itu tidak ada itu, kemudian ternyata setelah berganti itu kemudian untuk memecah umat, apakah itu merupakan masjid diror? Ya, maka saya nggak bisa menyebutkan itu masjid diror karena awalnya tidak. Ya, tapi kalau kemudian kita melihat riwayat hadis yang kemudian kenapa kemudian Rasulullah SAW memerintahkan supaya kemudian menghancurkan masjid diror, karena dari awalnya masjid itu digunakan untuk kemudian apa? Memecah kondisi umat. Ya, tujuannya untuk memecah kondisi orang-orang mukmin. Ini yang dilakukan oleh orang munafik. Ini. Jadi kalau seandainya di situ itu kemudian berubah gimana? Ya, inilah kita berlomba-lomba untuk kemudian apa? Mari kita berpegang teguh terhadap agamanya Allah. Kemudian apa? Memang kita harus jauhi itu. Ya. Perbuatan-perbuatan itu ataupun kemudian apa? Orang-orang yang kemudian berlaku semacam itu kemudian apa? Kita harus waspada. Ini. Tapi bukan kemudian kita ini ya maaf ya, kan biasanya kita ini kalau kemudian di dalam kehidupan yang ada sekarang ini kalau melihat itu kemudian kita ini sinis kita muncul kan gitu ya. Kita ini masih kemudian apa? Punya kewajiban itu mendakwai mereka. Ya. Kewajiban untuk kemudian apa? Masih ada kewajiban untuk kemudian mengembalikan mereka kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Gimana Ustaz untuk mengembalikan agamanya Allah? Diberikan nasihat basyira wa nadhira. Gak gelem gimana? Nah, kalau gak gelem gimana? Apakah kemudian kita pukul saja? Dalam banyak riwayat tidak ada yang dipukul. Ya. Sampai perang pun kembali dia memisahkan dengan apa? Pasukannya Rasulullah, ya. Dalam kondisi yang kemudian mungkin yang sangat masyhur itu yaitu apa? Berangkatnya pada waktu mau ke Uhud, ya, terjadi perang Uhud itu banyak kaum muslimin. Ternyata kemudian apa? Orang-orang munafik di tengah jalan kemudian apa? Menggembosi. Pada akhirnya kemudian apa? Terpecahlah yang namanya pasukan ini. Ya. Maka kalau yang seperti itu kemudian apakah kemudian oleh Rasulullah dipukul? Tidak. Ya. Maka kalau kemudian melihat seperti itu, nah, berlakunya kita sama dengan Rasulullah SAW. Ini tidak langsung dipukul, ya. Dan memang sifat orang munafik kan, apakah kemudian mereka itu kalau berperang kemudian mereka itu bersama-sama mereka kemudian ada di dalam medan perang? Enggak. Seperti perang Khandaq. Perang Khandaq itu apakah kemudian orang-orang munafik yang ada di Madinah itu kemudian ikut-ikut perang di situ? Enggak. Dia menyelinap ya sampai kemudian masuknya ke Bani Quraidah. Kenapa Bani Quraidah kemudian didatangi oleh Rasulullah SAW? Karena terjadi pengkhianatan. Ya. Masuknya itu keluar masuknya dari situ. Ya. Pada akhirnya kemudian apa yang terjadi? Ya, memang mereka tidaklah kemudian dipukul. Ya, artinya dipukul ini diperangi tidak. Ya, disampaikan. Enggak mau ya sudah. Ya. Tetapi pada masanya Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, memang ada yang diusir memang. Ya, orang munafik itu. Ya. Tetapi karena dia dahulunya juga apa namanya? Dari orang-orang Persia. Ya. Maaf. Orang-orang Madinah pada saat itu kemudian dia lari ke Persia, maksudnya begitu. Sehingga disitulah kalau kita mengambil sebuah istilahnya pengambilan sebuah tindakan, maka kita tidak pernah kemudian dapati fi'lur Rasulullah SAW sampai kemudian memerangi mereka, tetapi apa? Memberikan dakwah kepada mereka, artinya menyampaikan kaitannya dengan risalah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ini. Ya.
Kalau itu dibuat dari awal, maka perbuatan yang bisa dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Kalau itu tidak, enggak. Ada lagi yang lain? Oke. Ya, mungkin itu saja. Ikhwani wa akhwati fillah. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan iman, ya. Karena fenomena-fenomena milah yang dilakukan oleh orang yang Yahudi dan Nasrani ini memang sekarang ini ibaratnya sudah tersistematis lah, ya. Oleh karena itu siapa yang selamat, maka di situ dinyatakan wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang kemudian mereka itu berpegang teguh terhadap agamanya Allah, maka Allah berjanji faqad hudiya ila siratim mustaqim. Sungguh mereka akan ditunjukkan oleh Allah jalan kebenaran, jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dinul Islam yang hak ini. Mudah-mudahan kita oleh Allah diberikan kemudahan untuk bisa memahami apa yang ada dalam dinul Islam ini, dan kita semuanya kemudian selalu istiqomah untuk selalu berjuang di dalam dinul Islam, dan mudah-mudahan tatkala kemudian kita diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.